الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu harta yang wajib didapatkan adalah harta pada pertanian dan perkebunan. Dan kita sudah mendapatkan keterangan dari para ulama berdasarkan ayat tadi bahwa menurut mazhab Syafi'i zakat pertanian yang wajib dizakatkan yaitu dari biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang dimaksud semua biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Jadi harus masuk kategori makanan pokok. Kemudian tahan lama dan sengaja ditanam oleh anak-anak. Artinya kalau tidak termasuk dalam tiga perkara ini, maka tidak ada zakat. Maka termasuklah padi. Kalau kita padi karena dia termasuk makanan pokok, kemudian tahan lama dan kemudian ditanam dengan sengaja oleh anak-anak. Makanya kalau seandainya padi itu tidak ditanam, berada di tengah-tengah hutan dan tumbuh dengan sendirinya, maka tidak ada zakatnya. Jadi itu dari biji-bijian. Beda negara, maka beda bahan yang jadi makanan pokok. Kemudian dari buah-buahan, menurut mazhab Syafi'i yang masuk kategori zakat hanya dua model buah-buahan, yaitu kurma dan kismis. Hanya kurma dan kismis. Selain daripada kurma dan kismis, maka tidak ada zakat macam bedanya. Tapi zakatnya nanti wajib pada hasil perdagangan. Kemarin minggu yang lalu kita sudah singgung bahwa kalau ditanya orang apakah ada zakat pada sawit, durian, mangga, kopi. Nah sekarang orang kebunnya tentu kalau kita banyak kebun bukan kurma, bukan kismis. Kismis itu anggur yang telah dikeringkan. Jadi ini ada zakatnya, tetapi pada hasil perdagangan. Jadi nanti dikiaskan ke zakat perdagangan. Dikiaskan ke zakat perdagangan. Sedangkan kurma dan kismis
itu langsung pada buahnya, pada zatnya. Jadi itu yang kita dapatkan di pertemuan kita sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Baik, berikutnya benda yang kelima atau perkara kelima yang wajib dizakatkan, yaitu zakatul hayawani wal an'am, yaitu zakat hewan binatang ternak. Nah, ini zakat hewan binatang ternak itu diwajibkan hanya pada 3 binatang ternak, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Jadi dia hanya diwajibkan pada 3 binatang ternak. Maka tidak ada zakat pada ayam, tidak ada zakat pada bebek, walaupun jumlahnya ribuan. Jadi para peternak ayam, peternak bebek, atau peternak kuku, ikan lele, atau bacing, atau apapun, itu tidak ada zakatnya pada binatang itu. Tapi nanti zakatnya mulai berjalan ketika diperdagangkan. Jadi zakatnya zakat niaga, zakat dagang, bukan pada binatang tersebut. Sedangkan yang 3 hewan ini, yaitu unta, sapi, dan kambing, itu langsung pada zat atau ain binatangnya. Jadi yang lain tidak ada. Kalau 1000 ayam keluarkan sekian ayam, tidak ada. Tidak diperdagangkan, cuma dimakan-makan untuk sendiri selama 10 tahun. Jadi mungkin bapak beternak ayam untuk makan-makan sendiri, jadi tidak usah beli ayam selama 10 tahun. Itu tidak ada zakat perniagaannya pun tidak ada, karena tidak diperniagakan. Jadi zakat hewan itu berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya yaitu hadis dari Anas bin Malik riwayat Bukhari, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'athahu bihi ila al-Bahrain. Jadi ketika Anas bin Malik diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menyebarkan dakwah ke Bahrain, negara Bahrain. Lalu Abu Bakar menuliskan satu surat untuk Anas ketika sudah sampai di Bahrain, yaitu isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi fariidatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin. Faman sa'alaha minal muslimin 'ala wajhiha falyu'tiha, man sa'alaha fawqaha falyu'tiha. Yani itu mulai surat panjang dari Abu Bakar menyatakan bahwa intinya zakat telah diwajibkan oleh Rasulullah dan dia wajib salah satunya pada hewan unta, sapi, dan kambing. Ini hadis riwayat Bukhari. Juga nanti ada hadis dari Mu'az yang disuruh kabarkan kepada penduduk Yaman tentang zakat unta dan sapi bagi yang memeliharanya. Nanti itu hadis-hadis tentang hewan yang perlu dizakatkan ini semua hadis-hadisnya panjang. Karena nisabnya, bicara tentang nisabnya nanti panjang. Makanya hadisnya yang panjang, namun tidak mungkin kita bacakan seluruh hadisnya. Baik, berikutnya. Untuk mengeluarkan zakat hewan ini, itu ada syarat utama. Ya, ada syarat utamanya.
Yang pertama yaitu an takuna al-an'am wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam insiyah la wahsyiyah, yaitu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari unta, sapi dan kambing yang jinak, bukan yang liar. Jadi yang wajib dikeluarkan itu hanya yang jinak. Maksud jinak di sini yang dipilih, bukan yang bukan yang liar terdiri di liar. Jadi artinya ada sapi hidup rame-rame di padang pasir atau unta di padang pasir, tidak dipelihara oleh pemiliknya. Itu walaupun ribuan berada di situ, dia tidak dipelihara oleh pemiliknya. Itu belum juga kalau ada lemau dia juga walaupun nasi ulun yang lagi lemau dia juga nah itu pun ada mayang naga itu itu ada juga. Tapi kalau orang kan tidak kena zakatnya. Jadi ini yang disebut dengan insi ya, la wahsyiyah. Yang jinak itu yang telah dijinakkan oleh. Sedangkan kambing atau sapi yang ada pemilik tapi hidup sendiri di tengah hutan, tidak pernah dijenguk. Idul Fitri pun tidak pernah dijenguk. Mana juga kalau nah itu benar sejumlah binatang itu tak ada zakat. Walaupun ada pemiliknya tapi tidak ada zakat. Tapi kambing yang bergerombol, kibas, yang ketika pemiliknya suruh pulang mereka pulang, waktu disuruh keluarkan mereka keluar. Jadi itu yang terkena zakatnya. Itu syarat yang kemudian yang kedua at-tatazal masyiyah lidar ayil hadith awil nasab awil tasmin la lil amal. Binatang berikutnya yang digembalakan, digembalakan. Al-masyiyah ini digembalakan. Maksud digembalakan adalah yang dilepas di padang rumput. Jadi pagi dikeluarkan dilepas di padang rumput, tapi jinak diambil dimasukkan. Bukan yang digunakan untuk lil amal, untuk bekerja. Jadi tidak ada zakat pada hewan-hewan yang dijadikan pekerja. Contohnya ada sapi digunakan untuk membajak sawah atau digunakan untuk tunggangan. Kita unta ada berapa unta? Mungkin kalau anggaplah ada sekitar 10 unta. Ternyata yang 3 unta itu kita jadikan sebagai tunggangan, kita jadikan untuk membantu membawa barang atau untuk bekerja. Nah, ini yang beberapa yang dijadikan sebagai binatang pekerja itu tidak ada zakatnya, atau diambil susunya. Nah, jadi kita pelihara untuk dijadikan komoditi tambahan kita, diambil susunya. Makanya disebutkan di sini lidarri ayil halib. Itu maksudnya diambil susunya. Itu semua yang begitu-begitu tidak ada zakatnya. Jadi yang kena zakat yang mana dari semua binatang ternak kita? Yang ketika pagi kita bawa kepada rumput, maghrib kayu. Jadi itu yang kena zakat. Sedangkan yang kita pelihara khusus untuk bekerja, diambil susunya, atau kita pelihara tiba, tapi mau kita ambil bulunya, pelihara untuk cok boleh. Itu tidak kena zakat. Itu maksud al-masyiyah. Dan tajib fiha az-zakah. Jadi semua yang dijadikan sebagai pekerja binatang itu maka tidak ada zakat. Mana dalilnya? Yaitu hadis dari Tabrani. Rasulullah mengatakan laisa fil baqar al-awamil syai'. Tidak ada zakat pada sapi yang dijadikan sebagai alat untuk bekerja. Tidak ada zakat.
Jadi orang-orang Arab dulu itu mereka punya unta, tapi sebahagiannya digembalakan, sebahagiannya lagi itu dijadikan sebagai tunggangan. Nah, karena mereka berdagang, jadi untuk meme barang. Makanya kadang-kadang begini, banyak orang punya unta, tapi semua untanya dijadikan sebagai alat untuk dibisniskan. Artinya dijadikan di tempat pariwisata. Oh, dia katanya udah bopo. Jadi siapa yang datang ke tempat pariwisata itu, dia akan naik unta, bayar segala macam. Berarti itu termasuk golongan yang sama seperti diambil susunya, diambil pompa. Itu tidak ada zakat. Jadi sekali lagi, zakatnya yang kena adalah yang betul-betul digembalakan di padang rumput. Nah, boleh bagi buat padang rumput kena. Tapi beda dengan yang tadi liar. Kalau liar memang tidak dipedulikan. Walaupun ada pemilik, ini ada pemilik, tapi dipedulikan, cuma dia memang diperbanyak dengan cara digembalakan. Itu yang kena zakatnya. Kemudian syarat yang ketiga, sampai nisab. Ada nisab pada binatang ternak tersebut. Nah, di sini nisab ini berdasarkan ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menghitung sendiri nisabnya. Dia ada ketentuan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lagi kita sebutkan nisabnya. Nisab itu ambang batas kapan sudah wajib membayar. Kemudian syarat keempat, ayyahula 'alaiha haulun kamil, harus menunggu setahun. Ditunggu setahun ini, setahun dari apa? Setahun bukan dari pelihara pertama, setahun dari nisab. Contoh, penyu kambing, kalau kambing itu nisabnya dimulai dari jumlah 40 ekor. Kalau kita cuma punya kambing 39 ekor, tidak kena nisab. Anak bayunya. Ya. Begitu dia mau beranak satu lagi, kita bunuh mamanya. Tetap 39. Anak bayi cuma tanya dibunuh oleh Allah dalam rangka sengaja menghindar dari dia betul 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 Ai memang anak kan ada ke. Cuma tunggu dihabisi sama Allah gara-gara mencoba menghindar dari zakat dengan sengaja. Jadi begitu sudah sampai 40, di situ baru dihitung nisab pertama, tunggu setahun kemudian. Nah, jadi bukan setahun dari awal pelihara. Karena Naurul salah kepahami sehingga bagian pelihara pun. Hai kali mengtun, oh dari mengtun yang tadinya. Dari 5 tahun yang lalu sudah mulai wajib itu. Oh bukan begitu, dia bukan dari awal pelihara. Dari awal jumlah kapan terkena nisab. Baru tunggu setahun. Nah, makanya seandainya falau lam yaqdi falau lam yamdi al-haul fi milki lam tajib alaihi zakat. Seandainya ketika datang tahun itu ternyata jatuh lagi di bawah nisab, maka kembali tidak terkena zakat. Puno sudah kena nisab, sudah 40 ekor. Tapi kita catat di kalender itu sudah terkena nisab. Kemudian sambil tunggu setahun, rupanya tiba-tiba ada yang mati, ada yang kita jual demi kebutuhan hidup, ada yang kita pakai untuk kurban, ada yang macam-macam. Sehingga jatuh lagi di bawah 40. Tinggal level 5 itu. Atau pas musim Idul Adha diborong orang. Tertinggallah dari 40 sekitar 30 kambing lagi. Maka gugur zakatnya. Nisabnya karena sudah gugur. Jadi hapus itu nisab itu. Tunggu kapan dia lagi berada di jumlah 40. Baru tunggu lagi setahun. Jadi ketika menunggu setahun itu jumlahnya, nah disebutkan di sini wa yabqi al-milku fiha jami'ul haul. Ketika sudah sempurna setahun masih berjumlah 40.
40 hanya baru kena satu. Jadi kan sebenarnya ini kasih sayang Allah. Allah tidak paksakan kita ini membayar zakat. Kalau betul-betul tidak mapan. Jadi yang kena zakatnya si urun-urun yang memang dianggap mapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dimaksud dengan haul. Dimaksud dengan haul. Baik. Berikutnya. Jadi itu syarat-syarat kapan seseorang disebut berkewajiban membayar zakat pada binatang ternaknya. Nah, berikutnya yang perlu dilengkapi pemahaman yaitu tentang nisab binatang ternak tersebut. Jadi ini mohon maaf. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada tambahan sedikit syarat. Itu tadi syarat yang disepakati semuanya. Nah, ada tambahan sedikit syarat yang didapatkan dari kitab-kitab Syafi'i yang lain, itu binatang ternak itu waktu dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang yang tidak ada aib, tidak ada aib. Sama seperti tidak boleh ada aib pada binatang kurban, tidak boleh buta, tidak boleh sakit-sakitan, tidak boleh capiak. Kemudian pokoknya apapun cacat fisik, terlalu kurus, itu semuanya menyebabkan tidak boleh dizakatkan. Jadi yang dizakatkan itu harus binatang-binatang yang betul-betul baik dan kokoh. Kemudian itu tambahan, dan nanti ada tambahan lagi, satu lagi, yaitu yang dikeluarkan zakatnya pada unta dan kambing itu hanya yang berjenis kelamin betina yang dikeluarkan zakatnya. Bukan binatang yang kita peliharanya. Waktu disuruh keluarkan, kalau unta sudah mencapai sekian, maka keluarkan satu ini. Itu semuanya yang dipilih, yang dikeluarkan yang berkelamin betina. Kecuali pada sapi, baru ada keterangan jantan dan betina. Nanti kita sebutkan waktu nisab. Ya. Baik, itu tambahan yang ada pada syarat-syarat binatang. Nah, kemudian kalau kita lihat nisab, nisab itu ambang batas kapan binatang itu sudah mulai wajib dihitung zakat, walaupun harus menunggu setahun. Beda binatang, beda jumlahnya. Beda binatang, beda jumlah. Jadi yang pertama kita lihat dulu unta atau al-ibil. Ini karena tabel, bentuknya tabel, dan dia Bapak Ibu hanya mencegah apa ya? Yang penting kita begitu sudah sampai untuk melihat berapa yang sudah kita miliki dan berapa yang wajib kita zakatkan, tinggal lihat di tabel, dan itu banyak di kitab-kitab fikih. Baik, untuk mempermudah, sekedar kita tahu saja bahwa kalau unta itu zakatnya itu dimulai dari bilangan 5. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang unta, fi kulli khamsin syat. Unta itu mulai dikeluarkan zakatnya pada bilangan 5, dan di setiap tambahan 5 itu dikeluarkan seekor kambing yang betina. Makanya tadi selain sapi itu yang dikeluarkan itu yang betina semua. Nanti pada sapi baru ada yang jantan, baru ada yang betina. Jadi kalau kita urut, maka pertama min khamsin ila tis'in. Kalau kita mempunyai unta mulai dari 5 sampai 9 ekor. Jadi kalau kita punya 5, 6, 7, 8 terus dikurung, ya, antara 5 dan 10, maka
wajib keluarkan satu syat, yaitu seekor kambing betina. Jadi yang dikeluarkan belum pada untanya, tetapi baru pada kambing. Jadi payah kambing. Payah kambing menyok karena 5 buah unta. Jadi kalau kita cuma punya unta 4 ekor, tak ada zakat. Unta itu, satu unta itu sekitar 20-an juta. Kalau kita cuma pelihara 4 ekor, itu tak ada zakat. Begitu naik ke 5, walaupun yang kita miliki itu dengan anak unta, tapi sudah ada 5, maka wajib dikeluarkan 1 ekor binatang kambing betina. Seterusnya dari 10 sampai 14. Min 10 ila 14. Dari mulai kita memiliki unta 10 sampai 14, keluarkan syatani, yaitu 2 ekor kambing betina. Jadi setiap kelipatan 5, maka bertambah pengeluarannya. Itu yang maksud Nabi tadi, fi kulli khamsin syat. Di setiap tambahan 5, bertambahlah 1 ekor kambing betina yang dikeluarkan. Kemudian dari 15 sampai 19, sudah berkelipatan 5, 15 sampai 19, keluarkan 3 ekor kambing betina. Salatu syiyahi. Dari 20, min 20 ila 24. Dari 20 sampai 24, kalau kita miliki sejumlah itu, keluarkan 4 syiyah, 4 ekor kambing betina. Begitu dari 25 ekor. Dari 25 ekor, berarti kambing ke 25. Sudah mulai punya unta sekitar 25 ekor. Maka di saat itu baru mengeluarkan seekor anak unta yang berumur 2 tahun. Ini dari 25 sampai 35, itu baru mulai kena keluarkan anak untanya. Nanti dari 36 sampai 45 bintu labun, itu unta yang sudah masuk umur 3 tahun. Dari 46 sampai 60 keluarkan unta yang sudah berumur 4 tahun. Ada seterusnya. Nah, mungkin kita baca terus-terusan, makanya nanti seandainya kita punya peliharaan unta dan saya tidak ada, nyoke double untuk dia tak perlu dihafal, yang penting kita tahu awalnya saja. Begitu karena 5 unta, sudah mulai terkenal zakat. Karena kita memang suasana alam kita tidak cocok untuk memelihara unta. Karena unta itu binatang padang pasir. Kita pasir ada, cuma pasir bangunan. Mungkin unta ada pelihara pasir bangunan. Jadi kalau di sana memang unta itu didesain oleh Allah untuk padang pasir, binatang padang pasir itu. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Kenapa Allah mengatakan itu? Disuruh lihat ke unta. Lihatlah kekuasaan Allah pada unta. Apa kekuasaan Allah pada unta? Unta itu ketika diselidiki, Masya Allah, luar biasa kelebihan yang dia dapatkan. Pertama, dia mampu berjalan tanpa makan minum itu sejarak 50 kilometer. Karena dia bisa menyimpan nutrisi makanan di balik punuknya. Jadi dia kalau minum itu sekali minum yang lebih 50 liter. Kira-kira begitu Pak. Ada bilangan akuratnya. Sekali minum itu bisa 1 bak lebih ya. Dia simpan di balik punuknya. Tapi jangan pikir punuk unta itu berisi air kayak balon, berisi bak. Dia air itu tersimpan dalam tubuhnya. Dan jaringan di bawah punuknya yang menyimpan. Bukan airnya yang kayak bak, mengalisi enggak. Jadi punuk itu kalau kita belah tetap daging. Kita sembelih unta, itu punuk unta yang di ini yang menggelembung itu tetap daging. Cuma Allah bilang dia bisa menyimpan air lalu dikeluarkan sedikit-sedikit ke tubuhnya. Dia tak minum tu. Walaupun cuaca terik sekali dia tak butuh minuman. Kalau sudah sekali minum ya. Dan dia tak butuh makanan. Kemudian kelebihan unta sehingga dia hanya menjadi binatang padang pasir, dia bisa memakan
yang berduri, kaktus. Di padang pasir itu kan tumbuhannya kaktus, kaktus padang pasirnya yang menduro-duronya. Dia bisa makan karena didesain oleh Allah mulutnya ini bisa mengunyah duri. Biasanya orang duri kok mulut kita mati gitu. Unta, duri pohon kaktus itu dimakan oleh dia. Satu pohon dimakan itu tidak ada masalah. Hanya sampai durinya lembek. Kemudian kakinya itu tidak akan tenggelam di padang pasir. Jadi ada sepatu yang dibuat oleh Allah ya, dengan kaki yang tebal dan sepatunya berlapis, kakinya berlapis. Jadi dia tak akan tenggelam di dalam pasir. Kalau kita kan tinggal di dalam ikut berhubung dan kita tinggal sendal belakang, maju kaki tak ada lagi sendal. Kita lemah sekali. Kemudian ketika sedang menghadapi badai pasir, ini dalam tafsir semua nih. Ketika menghadapi badai pasir, Allah buat unta bisa menutup matanya dengan jaringan. Jadi dia tetap tutup mata, tapi tembus pandang. Pasir nak masuk, dia tetap bisa lihat. Nak masuk pasir tu dia, tak bisa masuk. Jadi banyak sekali, makanya Allah mengatakan, kenapa Allah mengkhususkan ayat afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Jadi kita di sini kemungkinan tidak bisa beternak unta karena dia memang ciri khas pada binatang padang pasir. Baik, jadi yang ada pada kita dua kemungkinan untuk bayar zakat, yaitu al-baqarah. Yang pertama sapi. Semua jenis sapi yang satu spesies dengan sapi yang sama. Sama. Maksud sama, dia kena zakatnya. Termasuklah kerbau. Jadi kerbaunya kena zakat. Karena dia satu spesies dengan sapi. Satu keluarga, satu marga dengan sapi. Yang beda-beda mak, lain mak. Tak ayah ya. Bonek. Jadi kalau sapi itu adna darajatin nisabuhu sadasun. Sapi itu baru kena zakatnya dimulai dari bilangan 30. Mulai dari bilangan 30. Artinya kalau kita punya sapi berjumlah 29 ekor itu tidak akan terkena zakat. Kapan mulai terkena zakat? Ketika sapi itu sudah berjumlah 30 ekor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi salasina min al-baqar tabi'un aw tabi'ah fi kulli 40 musinna. Jadi kata Rasulullah, setiap 30 ekor sapi maka dimulai dikeluarkan seekor tabi'ah. Tabi'ah itu sapi betina atau jantan. Di sini baru yang dikeluarkan ada jantan ada betina pada sapi. Tapi kalau pada unta yang dikeluarkan itu semua betina, semua betina. Jadi Rasulullah mengatakan setiap kelipatan 30 maka bertambahlah. Nah, kemudian kalau sapi itu wa fi kulli arba'in setiap 40 maka membayar satu musinnah. Musinnah itu sapi betina yang sudah berumur 2 tahun. Kalau sapi yang tadi berumur 1 tahun, sapi betina. Nah, jadi kalau kita urut berdasarkan hadis Nabi, ini hadisnya panjang, Pak. Kalau kita urut bagaimana cara mengeluarkan zakat sapi, pertama dari 30 sampai 39. Jadi dimulai dari tanggal 30. Dari 30 sampai 39 itu keluarkan tabi'ah atau tabi'ah, yaitu sapi yang berumur, anak sapi berumur setahun. Keluarkan seekor. Ketika sudah berjumlah 40 sampai 59, keluarkan musinnah. Musinnah itu sapi betina yang berumur 2 tahun atau sapi jantan. Pada sapi dia boleh jantan boleh betina. Ketika sudah berjumlah 60 sampai 69, maka tabi'ah, dua sapi, dua anak sapi yang berumur setahun tadi. Kalau sudah berjumlah 70 sampai 79, itu keluarkan musinnah wa tabi'ah, yaitu yang 2 tahun dan yang 1 tahun. Dan terus berkali lipat. Jadi cara hitungnya kali lipat 30, kali lipat 40. Karena Rasulullah menyebut 2 kali. Setiap 30 kena 1 ekor tabi'ah. Setiap 40 kena seekor musinnah. Jadi cara hitungnya adalah kelipatan 30 atau kelipatan 40. Jadi nyan kena ba zakat lemah.
Ini peternak-peternak lembu. eh, saya rasa kalau model peternak sekarang, Pak, itu rata-rata mungkin tidak kena. Karena rata-rata diambil, kalaupun lebih 40, itu tidak cukup syarat. Karena dia mungkin tidak digembalakan. Yang kedua mungkin tujuannya untuk dijadikan, diambil susunya. Atau mungkin dijadikan untuk bisnisnya, artinya lagi bunuh. Jadi bukan digembalakan, bukan sepuluh hajunan. Jadi memang benar-benar syaratnya ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak wajib zakat. Walaupun sudah lebih 40. Misalnya kita punya sapi 100 ekor. Tapi kita pelihara itu untuk kita ambil susu, produksi sapinya untuk susu. Kan itu susu-susu sapi asli itu, Pak. Itu yang dipelihara di tempat peliharaan sapi. Itu memang untuk diambil susu. Jadi bukan digembalakan, bukan dilepas kepada rumput begitu saja. Kadang-kadang orang yang ambil rumput bawa ke kandangnya, nanti diambil susunya, diperah susunya, kepoblos susu, itu kan tidak cukup syarat. Berarti tidak, walaupun 1000 ekor pun tidak kena ada. Jadi syarat tadi yang harus ya. Nah, itu pada sapi. Nah, kemudian yang terakhir pada kambing. Pada kambing itu dimulai pembayaran nisabnya hatta tablugha 40 ra'san, dimulai dari hitungan 40. Begitu sudah mencapai 40, dimulailah untuk membayar zakat. Dan itu harus mencukupi syarat-syarat semua tadi. Nah, kalau kambing itu juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa fi sadaqatil ghanam sa'imatuha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Zakat kambing itu dimulai dari bilangan 40 dan seterusnya berkali lipat 40, maka keluarkan seekor kambing betina yang umurnya nanti ditentukan di dalam tabel yang akan kita bacakan. Nah, jadi kalau kita rinci tabelnya, ya, kambing itu kalau kita cuma punya 1 sampai 39 ekor, maka tidak ada zakat. Kapan mulai zakat? 40. Begitu kita mulai punya kambing dari jumlah 40 sampai mi'ah wa isyrin, sampai 120. Nah, jadi kalau kita punya kambing 40, 41, 70, 78, 90, pokoknya antara 40 sampai 120, maka wajib keluarkan 1 ekor kambing betina. Wajib keluarkan 1 ekor kambing betina. Kemudian nanti dari 121 sampai 200, maka wajib keluarkan 2 ekor kambing betina. Dari 201 sampai 399, wajib keluarkan 3 ekor kambing betina. Dari 400 sampai 499, maka wajib keluarkan 4 ekor kambing betina. Dan seterusnya, 500 sampai 599, 5 ekor kambing betina. Seterusnya, dari 600 sampai 699, 6 ekor. Dan terus sebanyak apapun yang kita miliki. Nah, ini adalah nisab pada 3 binatang yang wajib kita keluarkan zakatnya. Baik, jadi kalau begitu, selain daripada 3 binatang itu tidak ada zakat hewan, yang ada zakat perniagaan. Ya, seperti saya sebutkan tadi, kita tidak pelihara kambing, tidak pelihara unta, tidak pelihara sapi, tapi kita pelihara ayam dan bebek. Itu tidak ada zakat pada ayam tersebut. Cuma kalau kita perdagangkan, nisabnya nisab emas. Nisabnya nisab emas. Poblo manok 3 poblo 1000 ekor. 1000 ekor kita jual. Berapa dapat penjualan itu? Oh, sudah 90 juta. Berarti sudah lewat nisab. Nisab emas itu 85 gram, sekitar 80 jutaan. Kita sedangkan hasil penjualan ayam itu sudah melebihi, itu pun melebihi setelah kita bayarkan ke orang jaga, bayar listriknya, bayar air, napeng sejuk juta.
diborong ayam kita. Itu kena nisab. Di situ berarti ke zakat dagang. Bayarnya langsung atau bukan? Tidak. Terkena haul, tunggu setahun. Jadi dari 100 juta itu tunggu setahun. Rupanya dalam menuju ke setahun, uang itu kita pakai gugur zakatnya. Anak kena beli. Jadi tunggu setahun nisab. Kalau nisabnya bertahan di atas nisab tadi. Ya? Baik. Jadi Bapak Ibu begitu tentang zakat hewan. Ada pertanyaan? 2-3 menit silakan. Kalau ada. Ya silakan. Kalau yang mau zakat itu putih-putih lah. Ya itu yang tadi disebut Pak, bahwa syarat terkena zakat itu masyiah. Masyiah itu digembalakan. Kepala dia mau Pak. Kalau anak kepala, kepelihara kalau begitu dia ambil rumput, dia yang dikandangkan, dia ambil rumput, itu tidak kena zakatnya. Nah, jadi syaratnya tadi masyiah. Rasulullah langsung mengatakan yang digembalakan. Maksud digembala itu dilepaskan ke padang yang luas. Jadi dia makan sendiri. Cuma itu seput dulu. Cuma nanti kan sebutkan lagi, itu pun yang jinak-jinak. Yang digembalakan itu yang jinak. Kalau tidak jinak, disuruh pulang maghrib dia tidak pulang-pulang. Sudah 1 semester dia tidak pulang-pulang. Entah kemana dia pergi, oh ya. Nah, yang jak-jaknya yang ada kenal ni. Nah, jadi yang jinak tadi yang itu sudah digembalakan, lihat lagi yang jinak. Begitu. Ya, silakan. Kambing gasi tidak termasuk kambing gajah. Makanya waktu kita bicara masalah kurban, Imam Hambali malah mengatakan yang lebih bagus dikurbankan kambing gasi. Karena dagingnya lebih segar, tidak berbau, dan lebih gemuk. Nah, jadi itu tidak termasuk gajah. Nanti ada terjadi perbedaan pandangan tentang itu diutamakan atau tidak. Beda-beda. Kalau mazhab Syafi'i lebih utama jangan yang diganti. Tapi tidak disebut itu bahagian daripada zakat. Imam Hambali lebih yang ganti. Lebih penuh atau karena dia hanya fikir dunia ni. Urang punya kayak ganti kan ada fikir dunia ni. Habis hanya di hanya fikir dunia ni. Jadi itu tidak termasuk golongan disebut zakat. Zakat itu apa? Sakit sakitan, kurus sekali, pincang, kemudian tidak lengkap anggota tubuhnya, itu yang tidak boleh dizakat. Kira-kira begitu. Ya. Baik, kalau kita satu lagi silakan. Kena zakatnya, kena atas nama digembalakan, walaupun dikurung. Misal tanah kita memangnya, tapi dia dikurung, cuma dia makanannya di situ. Rumput di tumbuh situ. Memang kita setting begitu. Atas nama digembalakan, ya nama digembalakan tak boleh. Tak boleh dia makan rumput sendiri dan itu terkontrol, itu terkena zakat. Ya. Baik, kira-kira begitu. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.